Halo guys, ini saya sedang berada di dekat pembibitan kelapa sawit milik salah satu petani yang ada di daerah Kabupaten Landak. Jadi untuk pembibitannya sendiri itu dekat dengan rumah ya guys, agar perawatannya lebih maksimal. Ini bibit sawitnya ya guys, bibit sawitnya sudah siap tanam. Ada rambutan. Jadi nanti kita tanya langsung aja sama petaninya pas penanaman ya guys ya. Nah, ini dia jalan untuk menuju lokasi penanaman kelapa sawit. Jelek ya guys. Siap-siap aja motor kotor. Bapaknya lancar sekali. Halo guys, kita lagi menuju ke lokasi penanaman sawitnya. Nih, lumayan mendaki, capek guys. Ini yang saya bawa ada meteran sama beberapa pupuk. Untuk pupuk pertama nggak tahu nanti dikasih setelah penanaman atau sebelum penanaman, kita lihat aja nanti ya. Stay tune guys. Maaf ya, mas-masan daki soalnya. Juga di sini. Ini dia lahannya guys. Lahannya berbentuk bukit ya. Dan di sebelah tuh ada sawit perusahaan itu. Ini jalannya buat menuju ke lokasi penanaman. Itu dia bapaknya lagi nandu bibit sawit. Jadi kita udah sampai di lahan penanaman sawit. Bapaknya lagi mencari pancang untuk proses penanaman. Di lahan penanaman sawitnya, di sini kita bersama pemilik lahan. Bisa diperkenalkan Pak, namanya siapa? Nama saya Adi Susanto. Asalnya dari Kampung Kasih. Oke, jadi ini Pauman. Dari Pauman ke Kabupaten Landak. Yeah. Jadi ini lahan milik Bapak untuk proses penanaman sawit. Oke guys, mari kita lihat untuk proses penanamannya sendiri. Mula pemandangan dulu. Oke guys, ini proses pengukuran jarak tanam sawit. Jadi kita jaraknya 9 meter. Per 8 meter itu buat lebarnya. Lebar. Panjang, itu pentanam. Pertama proses pemancangan, terus Itu lubang tanam. bikinan pembuatan lubang tanam. Dan lubang tanam ukurannya kira-kira 30 cm 40 per Lebarnya 40 per 50. dengan lebar 40 per 50. Dalamnya kan 40 cm. Ya untuk dalamnya sendiri 40 cm, untuk lebarnya itu 50. Setelah itu pupuk dasar. Itu pemberian pupuk dasar pada lubang Fosfat. tanam. Pupuk apa?
Ini Pemberian pupuk dasarnya ini namanya pupuk fosfat fosfat atau RP. Oke, kegunaannya untuk apa Pak? Untuk mempercepat pertumbuhan akar dari banyak akarnya. Untuk mempercepat pertumbuhan akar. Nah, baru ini sebetulnya kita biasanya pakai TSP, karena TSP tidak ada kita pakai NPK Pelangi. Gunanya untuk pertumbuhan. Dosisnya sendiri Pak Yang berapa? RP 0,50 setengah kilo. Setengah kilo. Ini 1 on. 1 on. Terus ini caranya nih, taburkan ke dasar permukaan lubang, dasar lubang, baru dicampur dengan NPK Mutiara 1 on. Itu pembukaan lintik. Caranya dan buka ini, baru dikeluarkan, lintiknya dikeluarkan. Baru dimasukkan ke lubang tanam. Nah, lubang tanam ini tidak boleh lewat daripada ini, harus rata dengan ini, dengan permukaan tanah yang belum digali. Nah, seperti nanti ini perlu dipadatkan supaya dia kalau kena angin tidak roboh, tidak ruwet roboh. Typo. Grogi, maaf ya guys ya. Nah, ini harus rata dengan ini, gunanya ini cepat nanti pongkongnya ini, pinggulnya ini cepat berkembang, besar. Makanya tidak boleh lebih dari ini harus rata dengan dasar tanah yang Awal. dengan lubang. Ini harus padat supaya tidak roboh kalau kena angin. Nah, karena ini masih kecil, sebetulnya ini tanaman ini biasanya yang paling lazim ditanam setelah umur 18 atau 16 bulan kan. Ya. Nah, ini baru umur 7 bulan, karena lahannya sudah siap, kami tanam. Cuma risikonya hama tikus. Dia paling suka makan ini karena ini manis. Untuk menghindari itu kita kasih ini. Gitu. Nah, ini kita masuk untuk penanaman bibit keduanya guys. Jadi tadi itu kita membawa 2 bibit sawit. Terus ini penanaman yang keduanya. Jadi untuk penanamannya persis ya dengan yang di awal tadi guys. Utaranya 8 ya nanti per meter. Lebarnya itu 8 meter. Panjang 9, lebar 8. Dan dengan cara yang sama tadi, seperti yang tadi juga, ini dikeluarkan dulu. Setelah panjang digeser, dan bikin lubang tanam dengan ukuran sama 40 per 50 cm, dalamnya 40, lebarnya kurang lebih 50 cm, disesuaikan dengan polybagnya. Kan ini polybag kita pakai yang 3,5 kg. Kalau polybag yang pakai yang 10 kg itu biasanya 60 kali 40. Kita pakai polybag kecil. Sama seperti yang tadi caranya, yang lubang diameter yang sama, kita cangkul yang lubang, kita sedikit tumbuhkan untuk samping-sampingnya. Lalu kita masukkan tadi RP dulu, terus fosfat tadi, pupuk dasar, pupuk ini pertama untuk menghilangkan zat asam, baru keduanya untuk pertumbuhan urat akar supaya cepat berkembang akarnya, tumbuh dengan banyak. Begitu kita beri pupuk Mutiara juga, NPK Mutiara. Setelah itu kita kayak tadi Nah, ini proses pembukaan polybagnya ya guys. Jadi sebelum ditanam itu polybagnya harus dibuka terlebih dahulu. Setelah dibuka baru kita masukkan ke lubang buka. tanam.
Jadi sekali lagi itu sama tadi, kita tutup, kita padatkan dengan tujuan kalau ada angin dia tidak ambruk keluar. Sama dan tidak boleh lebih dalam, tidak setara dengan tanah awal. Jadi fungsi pembukaan polybagnya agar tanamannya cepat berkembang, akarnya itu cepat menyebar. Itu kayak tadi juga kita tutup lagi dengan plastik, minimalisir. Ini dicek lagi guys oleh bapaknya, tanahnya itu udah benar-benar padat apa belum, agar nanti kena angin itu tidak roboh. Sekarang udah selesai, kita tanam 2 bibit kelapa sawit seperti yang sudah di dalam video kan, cara penanamannya terus pemberian pupuknya tadi. Untuk selanjutnya untuk pola penanamannya sendiri Pak, ini gimana polanya? Selanjutnya Ya. mungkin nanti setelah ini karena untuk contoh, karena pun hari ini kita tidak sempat menanam banyak, itu belum dilansir ke lapangan. Tempat nanti mungkin besok ya kan. Dan tadi ini baru Contoh untuk contoh kalian datang ke sini. Oke guys, Tapi dengan anunya samalah nanti dengan cara-caranya. jadi untuk cara penanaman selanjutnya itu sama persis dengan apa yang sudah dipraktekkan tadi. Gimana cara dari awal sampai akhirnya. Jadi untuk bibit yang sudah ditanam tadi itu jenis bibit apa Pak? Nah ini pakai bibit Hamimas ya. Selama ini belum ada sih kawan-kawan petani sawit yang di sini nanam ini kemarin dari datangnya dari Indah di Palembang. Katanya sih menurut orang-orang asisten lah yang yang udah pengalaman katanya bagus, beda dengan Topin, beda dengan hasilnya nanti, beda dengan Topaz. Jadi saya coba ini, saya nyoba. Kemarin udah bersertifikat ya? Ya, sertifikatnya ada. Jadi kami mau nyoba 500 pokok dulu nanam ini, enggak hasil nanti, karena sesuai dengan harapan. Jadi luas lahan Bapak tadi ada berapa? Ada 5 hektar, 5 hektar. 1 hektarnya tanah ukurannya 8 x 9. Biasanya kami tanam bibit 136 pokok dalam 1 hektar. Karena kali 5, berarti kan 136 kali 5. Jumlahnya 680 pokok. Untuk pola tanamnya sendiri dengan jarak dan lebar lubang, terus dalam lubang kan itu biasa beda-beda Pak dengan yang lain gitu, dengan di perusahaan. Yeah. Ini udah sebelumnya Bapak terapkan Ini gitu. kan kami ada dekat kebun kami ada punya perusahaan. Jadi saya nengok dia dengan ukuran 8 per 7,78 saya nengok tuh. Ketika umur belasan tahun itu terlalu mepet. Jadi yang saya sendiri yang punya udah saya panen ukuran 89 itu lebih bagus hasilnya, buahnya lebih bagus, besar. Pelepah itu ndak bertemu pun ndak kayak yang di perusahaan tuh bertimpang-timpas kan. Jadi ketika manen pakai egrek itu nantinya kita ndak takut dengan resikonya. Jadi itulah yang saya nengok. Jadi untuk pemberian rotasi pupuknya ini kan udah ditanam. Ya. Jadi untuk pemberian pertamanya itu dalam jangka berapa bulan? Kalau awal pertama penanaman kan tadi pakai pupuk dasar ya. Ya. RP Roxfosfat. Nah, itu pertama untuk menghilangkan cetasam, kedua untuk pertumbuhan akar supaya lebih cepat. Terus MPK pelangi itu untuk pertumbuhan batangnya, lebih daun. Nanti biasanya kami setelah itu ke 3 bulan menginjak keempatnya kami pupuk lagi. Biasanya sih kami campur antara N-Poska, NPK 12 sama urea. Kadang-kadang juga urea
kalau di sini susah, tapi cuma pakai MPK aja, MPK 12 itu dengan dosis 0,50, jadi setengah kilo. Nanti begitu lagi berikutnya jika menjadi 4 bulannya kami pakai lagi, kami nambah 2 on dari yang setengah kilo jadi 0,77 ya, seterusnya gitu terus. Jadi untuk pas habis penanaman ini pemberian pupuknya itu tiap bulan? Enggak, Berapa bulan 3 bulan. 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali. Berarti 3 bulan pertama pupuk yang tadi, terus 3 Iya. bulan lagi ditambah 0,5. Iya. Nanti 3 bulan itu pas setengah 2 on lagi kan, jadi 0,7 terus sampai sekilo sampai selanjutnya lah. Dewasa. Oke. Ini kita udah menuju perjalanan pulang. Oke guys, sampai di sini ya video kali ini. Thank you. Bye bye.